Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal dan analisis fundamental untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pasar Modal. Dosen pengampu Bapak Andi Wijayanto. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Rahmawati, NIM 7311417053, jurusan Manajemen. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama, makroekonomi, terdiri atas ekonomi global dan ekonomi domestik. Yang kedua yaitu industri, dan yang ketiga mengenai analisis perusahaan. Ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas, mulai dari profil perusahaan ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan 3 profil perusahaan besar, yaitu PT Waskita, PT Waskita Beton, dan PT Adikarya. Selanjutnya, dalam pokok bahasan portofolio, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental dan teknikal, berita pendukung, serta alasan saya memilih saham tersebut. Saya akan mulai menjelaskan dari ekonomi makro dulu ya, Kak. Jadi, karena adanya COVID-19, tentunya mempengaruhi aspek perekonomian. Bahkan, kasus COVID-19 sendiri sudah mencapai 30.000 sekian, yang berarti terjadi pertambahan jumlah kasus tiap harinya. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo menjelaskan bahwa setelah pemberian kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19, pihaknya kemarin juga menetapkan 9 sektor yang diperbolehkan untuk kembali melakukan aktivitasnya. Sektor apa aja sih sebenarnya? Kesembilan sektor itu terdiri atas pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh kementerian terkait menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi secara bertahap. Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh kementerian atau lembaga yang terkait. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, saat ini menunjukkan bahwa COVID-19 telah mengakibatkan sebanyak 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaannya. Hal ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal. PDB Indonesia sendiri tentunya terdampak karena masalah COVID-19. Namun, sebelumnya PDB Indonesia sebelum COVID-19 sudah mengalami penurunan, yang dapat kita lihat pada grafik dari 2018 ke 2019, yaitu pada angka 5,17 ke angka 5,02. Bank Indonesia memperkirakan inflasi Juni pada tahun 2020 sebesar 0,04%. Rendahnya inflasi tersebut akibat permintaan masyarakat yang turun selama pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut sebagai PSBB. Menurut BI, permintaan tetap rendah jika aktivitas belum berjalan secara penuh. Apalagi pendapatan masyarakat juga ikut turun selama pandemi corona. Bank Indonesia mencatat bahwa aliran modal asing yang masuk atau capital inflow ke tanah air tembus mencapai 7 triliun pada pekan pertama Juni. Dana dari investor asing ini masuk melalui portofolio surat berharga negara atau SBN. Tren aliran modal asing masuk ke tanah air semakin membaik. Pada minggu pertama Juni sudah mencapai 7,01 triliun. Bank Indonesia optimis rupiah akan terus menguat setelah beberapa penanganan oleh pemerintah dilakukan. Bahkan rupiah menyentuh pada angka 13.877 per dolar AS. BI optimistis rupiah akan terus menguat. Next, saya akan menjelaskan mengenai analisis industri. Karena COVID-19 tentunya berdampak pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tentunya banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan.
Hal ini juga dialami oleh PT Waskita. Bahkan pada PT Waskita sendiri diperkirakan mengalami penurunan dari bulan Maret sampai April. Pendapatannya turun sebesar 25% hingga 50%. Sedangkan laba bersih diestimasi turun mencapai 75%. Namun setelah memasuki masa new normal ini, perusahaan mempersiapkan sejumlah strategi untuk mendukung kondisi keuangan agar kembali membaik. Sebelum kita membahas analisis fundamental dan teknikal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah PT Waskita Karya Persero Tbk. Merupakan perusahaan konstruksi milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi menjadi PN Waskita Karya pada tanggal 1 Januari 1961 dengan status badan usaha milik negara. Pada tahun 1973, perseroan kembali mengalami perubahan dari perusahaan negara menjadi perusahaan perseroan dan melakukan penggantian nama menjadi PT Waskita Karya Persero. Untuk pertama kalinya, pada tanggal 12 Desember 2012, perseroan melakukan pencatatan saham di Bursa Efek serta melepas kepemilikan saham sebesar lebih dari 30% kepada masyarakat. Setelah melakukan go public, perseroan tidak hanya mendapatkan dukungan dari pemerintah, namun juga masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menciptakan produk yang bermutu, perseroan juga menerapkan standar mutu internasional, di antaranya ISO 14001-2004 mengenai sistem manajemen lingkungan, OHSAS 18001-2007 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, ISO 9001-2008 mengenai sistem manajemen mutu, serta sertifikat audit sistem manajemen pengamanan. Selain bergerak dalam bidang konstruksi, PT Waskita Karya juga mengembangkan usaha pada bidang jasa, investasi, dan properti. Sebagai BUMN di bidang konstruksi, perseroan mendapatkan proyek-proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh pemerintah, seperti yang sudah terlaksana yaitu proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EEI, jalan tol, infrastruktur pelabuhan dan bandar udara, serta lainnya. Anak perusahaan PT Waskita terdiri dari 10 anak perusahaan dengan nama yang hampir sama, yaitu PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways dan PT Cimanggis Cibitung Tollways. Yang kedua ada PT Waskita Beton Precast Tbk. Namanya hampir sama dengan perusahaan yang pertama, karena yang kedua ini merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang terbentuk pada tanggal 7 Oktober 2014. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi beton precast dan ready mix, dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 September 2016. Setelah melakukan IPO, perusahaan mencapai beberapa pencapaian, di antaranya yaitu meraih ALPA Annual Best Deal and Solution Award Southeast Asia 2016 dengan penyerapan dana IPO sebesar 5,1 triliun. Perusahaan ini juga telah memperoleh 3 sertifikat sistem manajemen terintegrasi pada tahun 2017 yaitu ISO 9001-2015 mengenai Quality Management System, 14001-2015 mengenai Environment Management System, dan OHSAS 45001-2018 mengenai Occupational Health and Safety Management System. Sebagai sebuah internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan atau yang sering kita sebut dengan K3. Dan yang ketiga ada PT Adikarya Persero Tbk. Awalnya merupakan perusahaan Belanda yang kemudian dinasionalisasi pada tanggal 11 Maret 1960 dan diganti nama menjadi Adikarya.
merupakan sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak dalam jasa pembangunan infrastruktur, properti, real estate, dan EPC, atau yang nama lainnya yaitu Engineering, Procurement, and Construction. Perusahaan ini awalnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia sampai pada tahun 2004, waktu pemerintah menjual 49% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang berarti bahwa saham PT Adikarya dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51%. Anak perusahaan dari PT Adikarya terdiri atas ada Adi Persada Realty, Adi Persada Property, Adi Multipower PTI, dan bisnis inti Adikarya terdiri atas kontraktor sipil dan bangunan, EPC atau Engineering, Procurement, Construction, bisnis properti, bisnis real estate, dan manufaktur precast. Next, apa sih analisis fundamental? Jadi, analisis fundamental atau fundamental analysis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari beberapa hal tersebut, kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut itu masih sehat atau tidak. Kalian bisa melihat grafik closing price dan trading dari PT Waskita. Melihat 3 tahun ke belakang, penurunan yang paling tajam terjadi pada tahun 2019. Jadi gini ya teman-teman, ini laporan keuangan yang ada pada tahun 2017 dan 2018. Kenapa yang dianalisis pada tahun 2017 dan 2018? Alasan saya yaitu, pada tahun itu saya ingin mengetahui dampak dari program pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala pada 4 tahun kepemimpinan yang banyak menggencarkan pembangunan infrastruktur dalam negeri ini. Berikut ini merupakan laporan keuangannya yang sudah saya sajikan di slide ya, bisa kalian lihat. Jadi, laporan keuangan ini terdiri atas 2017 dan 2018. Untuk laporan keuangan mengenai EPS, book value, close price, PER, PBV, DER, ROA, ROE, dapat kita lihat pada slide ini. Ini merupakan kelanjutan yang tadi. Next, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang tadi. Jadi, laba bersih perusahaan PT Waskita pada kuartal ketiga tahun 2018 mengalami kenaikan hingga 44,91%. Jika kita melihat dari PER dan PBV PT Waskita, masing-masing sebesar 4,6 dan 1,3 kali saja. Hal ini bisa dikatakan sangat murah, karena pada kuartal sebelumnya pada tahun 2017, PER PT Waskita sebesar 7 kali. Begitupun pada tahun 2016, PER Waskita sebesar 31 kali. Namun, harga ini belum bisa menjadi patokan, karena harga ini suatu saat ada kemungkinan akan mengalami kenaikan lagi. Selain dari sisi ini, saya akan membandingkan dari sisi benchmarking dari ketiga PT besar yang bergerak dalam bidang konstruksi, yaitu PT Waskita, PT Waskita Beton Precast, dan PT Adikarya pada tahun 2018. Jika dibandingkan ketiga perusahaan tersebut, dapat kita lihat pada slide. Maka hasil perhitungan dari ketiganya dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari perbandingan 3 tabel tersebut, PT Waskita yang memiliki total penjualan yang paling tinggi. Pada tahun 2018, PT Waskita Karya termasuk dalam 20 besar saham yang paling aktif ditransaksikan. Hal ini karena dipengaruhi oleh rasio utang perusahaan, yang dapat dilihat dari ROE-nya. Di antara 3 perusahaan tersebut, PT Waskita lah yang paling tinggi nilai ROE-nya. Jika dilihat dari valuasi PER-nya, PT Waskita termasuk murah dengan PER sebesar 4,6 kali.
Hal ini menjadi alasan trader lebih memilih saham PT Waskita. Jadi dapat kita simpulkan, analisis fundamental dari ketiga perusahaan tersebut adalah yang pertama, rata-rata proyek strategis PT Waskita Karya Tbk saat ini sudah berhasil dirampungkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kinerjanya tergolong bagus. Yang kedua, saham-saham konstruksi di atas bukan merupakan dalam kondisi overload, tetapi sedang mengalami masa downtrend. Dan bahkan WSKT sudah dalam kondisi reversal setelah sampai pada titik jenuh penurunannya beberapa bulan yang lalu. Penurunan WSKT sebelumnya bukan karena kinerjanya yang buruk, tetapi karena pada tahun 2018 saham konstruksi belum dapat giliran unjuk gigi saja. Selain itu karena pesimisme yang muncul dari para investor karena sahamnya tidak kunjung bergerak naik. Jadi tidak ada alasan untuk menilai saham ini buruk. Dan yang ketiga, jika pasar IHSG mulai pulih, maka biasanya saham yang paling pertama rebound dan paling tinggi kenaikannya adalah saham-saham plat merah atau yang termasuk dalam saham LQ45 dan WSKT termasuk dalam LQ45. Setelah melakukan analisis fundamental, kita dapat menyimpulkan, pilih saham yang mana? Pertama kali adalah saham WSKT, karena valuasinya dan nilai kontraknya yang selalu paling besar. Mulai dari 2017, pertumbuhannya sebesar 235%, dan di awal 2018 hingga pada saat ini 2020 selalu jadi yang tertinggi dibanding yang lainnya. Dan yang kedua yang dapat kita pilih yaitu WSBP. Alasannya karena WSBP merupakan anak usaha dari WSKT, sehingga jika kinerja WSKT cemerlang, maka tentunya WSBP akan mengikuti kinerjanya. Selain itu, dua perusahaan ini itu saling membutuhkan karena bergerak dalam hal konstruksi. Next, kalian tahu gak sih apa itu analisis teknikal? Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal. Jadi, analisis teknikal merupakan sebuah metode estimasi pergerakan harga dengan melihat data historis di pasar. Tujuan dari analisis teknikal adalah agar trader itu dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lalu. Selain itu, juga memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan harga pasar di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan grafik analisis teknikalnya ya, Kak. Melalui grafik tersebut, PT Waskita Karya selama 5 tahun sebelumnya dan sampai sekarang dengan menggunakan moving average 100 yang berwarna ungu dan moving average 200 yang berwarna biru, di mana ketika moving average yang nilainya lebih kecil berada di atas moving average yang nilainya lebih besar, maka mengidentifikasikan bahwa tren saham Waskita Karya sedang uptrend. Dan dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini, tren saham PT Waskita Karya sedang mengalami downtrend. PT Waskita sudah berada pada kondisi mengalami reversal, setelah sampai pada titik jenuhnya. Yang terjadi itu pada beberapa bulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena kinerjanya yang buruk, tapi karena saham konstruksi belum mendapat giliran untuk unjuk gigi. Selain itu juga karena pesimisme yang muncul dari para investor karena sahamnya itu tidak kunjung bergerak naik. Jadi bukan alasan kita untuk menilai buruknya saham ini karena downtrend tersebut. Jika pasar IHSG mengalami pemulihan, maka biasanya saham yang paling pertama rebound dan paling tinggi kenaikannya adalah saham-saham yang termasuk LQ45. Dan PT Waskita Karya sendiri merupakan saham yang terdaftar dalam kandidat LQ45. Berikut ini merupakan berita yang terkait dengan PT Waskita. Yuk kita cek apakah berita
tersebut buruk atau baik sih? Di bawah ini sudah tercantum alamat dari link berita tersebut, sehingga kalian dapat melihat secara full beritanya seperti apa. Saya jelaskan sedikit kawan-kawan. Jadi, berita tersebut menjelaskan bahwa kinerja pada tahun lalu dapat dijadikan sebagai gambaran seberapa kuat emiten konstruksi mengarungi 2020 yang terdampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akibat adanya COVID-19 menyebabkan proses dari proyek-proyek tersendat dan menjadi tantangan yang sangat berat untuk emiten konstruksi. Hampir dapat dipastikan bahwa seluruh emiten konstruksi akan mengalami penurunan kinerja akibat pandemik corona. Penurunan laba pasti terjadi. Pada awal-awal tersebarnya COVID-19 di Indonesia, saham-saham di atas mengalami warna merah. Hal ini juga dialami pada saham lainnya. Namun, penurunan memang dirasakan pada saham konstruksi. Berikut ini merupakan bukti kepemilikan portofolio yang saya miliki pada saat awal membeli saham. Alasan saya memilih dua saham tersebut adalah yang pertama, pada saat itu harga satu lot saham PT Waskita Karya dan PT Sri Rejeki Isman cukup tergolong murah dengan nominal 565 dan 105 dan 155. Dan yang kedua, setelah saya melakukan analisis teknikal pada PT Sri Rejeki Isman, dapat disimpulkan bahwa sahamnya sedang mengalami uptrend, ditunjukkan dengan grafik moving average yang lebih kecil yang berwarna ungu berada di atas garis moving average yang nilainya lebih besar yang berwarna biru. Dan yang ketiga, PT Waskita pada saat ini sedang mengalami downtrend. Namun penurunan Waskita bukan karena kinerjanya yang buruk. Dan saya percaya bahwa PT Waskita itu kan termasuk dalam saham LQ45. Dan menurut saya saham tersebut cukup bagus kinerjanya. Dan tidak dapat diragukan lagi kinerjanya. Dan yang terakhir yaitu dari kedua perusahaan tersebut tidak pernah ada berita buruk. Dan ini merupakan keadaan portofolio yang saya miliki pada saat ini. Memang pada saat awal pandemi corona menyerang ke Indonesia, saham ini berwarna merah. Namun setelah adanya kepercayaan asing kembali untuk menanamkan modal ke Indonesia, ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah dalam menyikapi COVID-19 ini dengan adanya new normal, membuat saham-saham ini menjadi hijau kembali. Ya, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.